Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyelenggaraan Pariwisata Islami yang disusun oleh Saudara Aris Supriyadi, Saudara Ahmad Saiful Mubarak, Saudari Lista Sari Nur Aprilia, dan saya sendiri Saudari Zulfalada Atamami. Yang pertama yaitu mengenai konsep pariwisata Islam. Dalam sejarahnya, pariwisata Islam adalah tradisi Islam yang dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan dengan konsep ziarah yang artinya secara harfiah adalah berkunjung. Akibat budaya ziarah itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Kemudian juga lahirlah konsep pariwisata Islam yang sekarang dipakai oleh kita semua. Pariwisata Islam adalah jenis kegiatan untuk menciptakan extended service of condition atau kondisi layanan yang prima yang ia tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional ataupun unsur-unsur dalam wisata konvensional akan tetap dipertahankan jika bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Kemudian beberapa komponen yang ada di dalam konsep pariwisata Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu ada awareness atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi. Yang kedua yaitu ada attractive atau menarik untuk dikunjungi. Yang ketiga yaitu ada accessible atau dapat diakses dengan rute yang nyaman. Yang keempat yaitu ada available atau tersedia destinasi wisata yang aman. Yang kelima ada affordable atau dapat dijangkau oleh semua segmen. Yang keenam ada range of accommodation atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan. Yang ketujuh ada acceptance atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan. Yang ke-8 ada agensi atau agen yang memastikan paket tur berjalan dengan baik. Yang ke-9 ada attentiveness atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif. Dan yang terakhir ada accountability atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi. Ada beberapa dalil Al-Quran dan hadis mengenai wisata halal, yaitu surat Al-Hajj, surat Al-Ma'idah, surat At-Taubah, surat An-Nisa, dan masih banyak lagi. Selain surah dan hadis yang disebutkan tersebut, juga terdapat satu surah Al-Mulk ayat 15 yang bunyinya Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Adapun mengenai pariwisata halal, para ulama Ad-Daimah juga berkata, kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, serta mengajak ke sana, maka tidak boleh lagi bagi seorang muslim beriman kepada Allah dan hari akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik dari itu. Ya, untuk substansi fatwa dari MUI akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Ya, saya di sini ingin menjelaskan mengenai substansi fatwa DSN strip MUI nomor 08 DSN strip MUI garis miring 2016. Fatwa 08 strip DSN MUI 2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah dari ketentuan akad
atau perjanjian yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, spa, sauna, dan lain-lainnya. Istilah-istilah dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Pada ketentuan yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN MUI. Adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wisata. Yang kedua, wisata syariah. Yang ketiga, pariwisata. Yang keempat, pariwisata syariah. Yang kelima, destinasi wisata syariah. Yang keenam, wisata. Yang ketujuh, biro perjalanan wisata syariah. Yang kedelapan, pemandu wisata. Yang kesembilan, pengurus pariwisata. Yang kesepuluh, usaha hotel syariah. Yang kesebelas, kriteria usaha hotel syariah. Yang kedua-belas, terapis. Yang ke-13, akad ijarah. Yang ke-15, akad jualah. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan hukum fatwa. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan yang berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Kemudian yang ketiga, prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah. Penyelenggaraan wisata yang pertama, terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, terus israf dan kemungkaran. Yang kedua, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Kemudian yang keempat, ketentuan terkait para pihak. Yang pertama yaitu adalah pihak-pihak yang berakal. Yang kedua, akad antar pihak. Kemudian yang nomor 5, ketentuan terkait hotel syariah. Yang A, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila. Yang B, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi dan tindak asusila. Yang C, makan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal. Yang E, pengelolaan dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang F, hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang G, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Kemudian yang nomor 6, mengenai ketentuan terkaitnya wisatawan. Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berpegangan teguh pada prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, menjaga kewajiban ibadah selama berwisata. Yang ketiga, menjaga akhlak mulia. Yang keempat, menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang nomor 7, mengenai ketentuan destinasi wisata. Yang pertama, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar. Yang kedua, destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah, makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang C, destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, zina, dan pertunjukan seni atau budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang nomor 8, mengenai ketentuan SPA, sauna, dan massage. Yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan yang halal dan tidak najis. Yang kedua, terhindar dari porno aksi dan pornografi. Yang ketiga, terjaganya kehormatan wisatawan. Yang keempat, terapis laki-laki hanya boleh melakukan SPA. Kemudian yang keempat,
tersedianya sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Kemudian selanjutnya nomor 9 yaitu mengenai ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah. Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang B, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata. Yang ketiga, memiliki daftar penyediaan makanan dan minuman halal. Yang keempat, menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Yang kelima, mengelola dana investasi wajib dengan prinsip syariah. Yang keenam, wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik. Selanjutnya yang nomor 10 mengenai ketentuan terkait pemandu wisata syariah. Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata. Yang ketiga, mengenai berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat, berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai prinsip-prinsip syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat adalah ketentuan terkait para pihak. Ada dua, yakni pihak-pihak yang berakad dan juga akad antar pihak. Pihak-pihak yang berakad diantaranya wisatawan, Biro Perjalanan Wisata Syariah atau BPWS, pengusaha pariwisata, pemandu wisata, dan juga terapis. Selanjutnya, akad antar pihak, yaitu akad yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata syariah adalah ijarah atau ju'alah. Yang kedua, akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan, dan pengelolaan, serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adalah ketentuan mengenai hotel syariah. Yang pertama, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila. Yang kedua, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Selanjutnya, menyediakan fasilitas peralatan dan juga sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Yang kelima, pengelola dan karyawan maupun karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya adalah hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Yang keenam, ketentuan terkait wisatawan. Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, mungkar, dan juga kerusakan. Wisatawan harus menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, kemudian menjaga akhlak mulia dan juga menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh adalah ketentuan destinasi wisata. Yang pertama, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran, dan penenangan, memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan juga inklusif, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan juga lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Kemudian, destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Kemudian, makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Dan yang terakhir adalah destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan juga kufarot, maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba, dan juga perjudian, serta pertunjukan seni dan budaya, dan juga aksi atau
maupun atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedelapan yakni ketentuan terkait spa, sauna, dan juga massage. Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Terhindar dari porno aksi dan juga pornografi, terjaganya kehormatan wisatawan. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki. Begitupun sebaliknya, terapis wanita hanya boleh melakukan itu semua kepada sesama wisatawan wanita. Kemudian, tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Yang kesembilan adalah ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah. Jadi Biro Perjalanan Wisata Syariah itu harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kemudian memiliki daftar akomodasi dan juga destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kemudian memiliki daftar penyedia makanan dan juga minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI, menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan jasa pelayanan wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Kemudian mengelola dana investasi wajib sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Dan yang terakhir adalah wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, kufarot, maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba, dan juga judi. Yang terakhir adalah ketentuan terkait pemandu wisata syariah. Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan, diantaranya memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata. Mempunyai akhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan juga bertanggung jawab, serta memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat. Tidak lupa berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan juga prinsip-prinsip syariah. Terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan, baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.